Infinix Zero 4 menggunakan layar 5,5 inci Full HD dengan sentuhan 2,5D di tepian layarnya biar kelihatan mewah. Di bagian atas layar terdapat LED notifikasi kamera depan dan front LED yang tersamarkan. Ada konektor charger dan lubang speaker di sisi bawahnya. Di sisi kanan berjajar rapi slot SIM card, tombol volume, dan tombol power. Sementara di sisi kiri cuma ada slot micro SD yang kesepian. Konektor headset juga sendirian nih di sisi atas. Yang sangat disayangkan adalah ketika tombol fisik di bawah layar tidak memiliki backlight, sehingga tidak terlihat di kegelapan. Beralih ke bagian belakang handphone, terdapat modul kamera, fingerprint, dan logo Infinix yang berbaris rapi. Ada juga dual tone LED flash dan laser fokus di sebelah kamera. Yang disayangkan adalah modul kameranya terlalu menonjol dan besar. Infinix memberikan sentuhan desain bersudut yang membuat handphone ini terasa maco di genggaman. Kinerja sensor sidik jarinya juga cukup cepat, cukup responsif, bisa membaca sidik jarimu dalam waktu singkat. Bisa digunakan untuk membuka lock screen dan juga untuk mengambil gambar pada saat kamu selfie. Kalau mau dibandingin, ya nggak kalah sama Oppo F1s atau Vivo V5. Cuma ini ada di bagian belakang sidik jarinya. Infinix menggunakan UI buatan sendiri yang bernama XOS yang kinerjanya cukup responsif. Gaya application drawernya mirip-mirip dengan Windows Phone, di mana kamu harus men-scrolling ke bawah untuk melihat semua aplikasi-aplikasinya. XOS-nya sudah based on Android Marshmallow loh. Dengan penggunaan normal, daya tahan baterainya bisa bertahan hingga 20 jam lebih loh. Masih cukup aman buat kamu yang gak suka repot-repot bawa-bawa powerbank ataupun charger. Dengan charger bawaan yang outputnya hanya 2 ampere, pengisian dayanya memakan waktu kira-kira 3 jam lebih untuk sampai full. Infinix udah menyertakan fitur scroll shot dan juga fitur screen record. Fitur yang berguna nih buat bagi-bagi informasi. Sekarang kita cobain pakai kartu smartfriend di handphone ini. Bisa nggak ya? Tanpa melakukan settingan tambahan, sinyal 4G-nya udah keluar nih. Kita cobain speed test-nya langsung sekalian yuk. Download speed mencapai 20 megabit per second, artinya handphone ini menggunakan TDD 2300 buat 4G-nya. Berarti bisa baca kartu Bolt juga nih. Main game berat kayak Aspal Extreme dengan setting grafis maksimal mentok di MDPI, performanya lancar dan smooth loh.
layarnya lega, resolusi Full HD. Waduh, bisa bikin main game lama dan betah nih. Kamera Infinix Zero 4 diklaim sudah dilengkapi dengan fitur OIS atau Optical Image Stability untuk mencegah gambar bergetar pada saat pengambilan foto ataupun video. Nah, pas dicoba melakukan video recording nih, sambil berjalan mengikuti objek yang bergerak, hasil videonya benar-benar minim getaran. Wah, bisa nih dipakai buat aktivitas vlogging. Dan fitur OIS-nya nggak cuma bekerja pada kamera belakang aja, tapi juga di kamera depan. Oke, sekarang kita cek fitur kameranya apa aja. Pada menu kamera profesional, ada fitur EV, ada juga white balance, ada fitur manual fokus, ada ISO hingga 1600, ada shutter speed yang bisa mencapai kecepatan rana 6 detik, dan ada juga fitur ME, tapi nggak tahu nih fungsinya buat apa ya. Dilengkapi juga fitur watermark, disediakan 6 gambar watermark yang berbeda, nggak bisa berubah-berubah watermarknya, cuma ada 6 pilihan defaultnya. Untuk proses pengambilan gambar, ada fitur HDR, ada delay capture, voice capture, gesture shoot, smile shoot, touch capture, dan front LED flash buat kamera depan. Kita cobain fitur delay capture-nya. Berbeda dengan smartphone lain, fitur delay capture-nya ini menggunakan gaya sliding. Disediakan juga sekitar 7 filter yang bervariasi untuk menghasilkan gambar yang menarik. Nah, sekarang kita lihat fitur apa aja di video. Ada time lapse interval, ada juga slow motion, lengkap ya. Oh iya, satu lagi nih yang ketinggalan. Infinix Zero 4 bisa melakukan zoom hingga 4 kali dengan ketajaman warna yang masih bisa dipertahankan. Kira-kira dengan harga 3 juta layak beli nggak sih Infinix Zero 4 ini? Layak lah. Kenapa? Pertama, kameranya udah 16 megapiksel, autofocus dengan laser, sama ada OIS. Yang kedua, fast charging 3 ampere ya, walaupun kamu mesti beli charger tambahan. Yang ketiga, LTE nya udah resmi, nggak perlu otak-atik lagi. Yang keempat, udah XOS nya udah Marshmallow dan bakalan di-upgrade nanti ke Nougat. Walaupun kekurangannya ada satu sih, yaitu modul kameranya itu terlalu menonjol, tapi itu bukan masalah. Kenapa? Karena Infinix menyediakan hardcase yang cukup tebal, dan ketika saya pakai selama berhari-hari ini nggak masalah. Tapi kembali ke kalian.